Halo Sobat Kursus, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mengulas tentang 10 cara singkat dalam menggunakan Microsoft Word. Saya yakin banyak dari Sobat Kursus semua yang sudah mahir dalam menggunakan Microsoft Word ini. Karena ini adalah aplikasi wajib yang ada di komputer kita, yang digunakan sehari-hari untuk bekerja, nulis surat, membuat makalah, tugas kuliah, tugas sekolah, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada salahnya juga sih untuk melihat 10 cara singkat ini atau 10 jurus praktis dalam menggunakan Microsoft Word kali ini. Oke, kita mulai saja. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yang pertama, tentang page setup. Page setup digunakan untuk menyeting margin atau kertas dari halaman yang akan kita kerjakan. Biasanya kita seperti ini ya, page setup, klik size, atau mungkin orientation untuk landscape dan portrait, atau juga seperti ini, kita klik pojok kanan bawah ini. Seperti ini muncul pilihan kertas, margin, segala macam, kanan, kiri, atas, bawah. Sebenarnya ada satu cara lagi yang sebenarnya cukup tersembunyi ya, tapi bisa digunakan di menu apa saja. Seperti misalnya kita sedang di menu Home, kita ingin menampilkan page setup. Cukup klik 2 kali pada penggaris ini atau ruler. Dia akan muncul menu page setup. Ya, cukup praktis caranya. Atau di sini juga boleh. Klik 2 kali maka akan muncul menu page setup. Ya, jadi kita misalnya sedang bekerja di mailing list atau di mailing ya, di mailing, kemudian di view atau yang lainnya, cukup klik 2 kali pada ruler akan muncul menu page setup. Tips praktis yang kedua adalah split. Split ini biasa digunakan kalau kita mau mengisi daftar isi biasanya ya. Kita bisa memanggil dengan view, kemudian split. Kita bisa menentukan di mana posisi split. Sebagai contoh, kita ingin melihat daftar isi. Kata pengantar ini ada di halaman mana sih? Coba kita scroll di bawahnya. Kata pengantar ini ada di halaman I ya. Kita bisa klik di sini, halaman I1. Kemudian daftar isi halaman 2, lampiran halaman 3. Jadi kita tidak perlu bolak-balik scroll atas bawah untuk melihat nomor halaman. Untuk menghilangkannya cukup geser ke atas. Cara lain untuk memanggil split adalah cukup klik 2 kali di tombol di scroll bar, ada garis, nah seperti ini sampai seperti ini, kemudian klik 2 kali, otomatis dia akan keluar split. Kemudian kita bisa scroll seperti tadi, bab 1, coba kita cari bab 1 halaman berapa, bab 1 ya ini, halaman 1, oke latar belakang 1, metode pun halaman 1 sama. Kenapa ini tidak rata? Nanti akan kita bahas di bagian tab ya. Selanjutnya bab 2 ini halaman berapa kita lihat, halaman 2. Oke, sama ABC ini semua sama, ABC halaman 2 semua. Ya, kita close. Demikian. Yang ketiga adalah menggunakan tombol tab. Tombol tab ini sangat berguna sekali ketika kita akan membuat form isian. Sebagai contoh seperti ini, yang biasa kita buat ya. Kita klik, kita ketik nama, kemudian ketik tab sekali saja, kemudian alamat, misalnya ini ya, nomor penduduk. Nah, seperti ini. Kita bisa menggeser-geser ini, kita blok dulu. Tabnya bisa kita geser terserah kemana posisinya. Ini pasti lurus. Misalnya lagi ya tempatnya agak panjang misalnya. Tempat tanggal lahir. Tab. Cara lain penggunaan tab ini adalah kita menggunakannya di daftar isi. Yang tadi ya, kenapa tadi tidak rata? Kita bisa menggunakan tab untuk membuat menjadi rata. Sebagai contoh ini ya. Kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran kita buat rata. Dengan apa? Dengan tab stop.
Simbolnya ada di pojok kiri atas ini, bentuk seperti L ya. Kita klik di ruler bagian atas, ya, dia akan lurus otomatis. Begitu pula dengan ini, kita blok dulu, jangan lupa. Klik di sini, otomatis dia akan rata. Ingat ya, satu kali tap untuk satu kali tap stop di sini. Ketika dua kali akan berubah hasilnya. Tap lagi. Oke, terus gimana caranya untuk melihat tap stop ini sekali atau dua kali? Cukup kita klik di sini di home dan klik simbol dari show atau hide. Kita lihat di sini, panah ini adalah simbol dari tap. Artinya kita menggunakan hanya sekali tap ya di sini. Di sini pun sekali tap. Ada yang menarik dari penggunaan tab ini, sebagai contoh seperti ini, kita blok yang akan kita rubah. Kita klik dua kali di sini, nah, akan muncul seperti ini untuk settingan tab. Oke, 14,75 ini adalah tab yang kita klik di sini. Kita kasih leader nomor 2 ya, atau garis titik-titik bentuk. Kita klik OK, otomatis akan muncul seperti ini. Ini pun sama, klik dua kali di sini, di tab stopnya. Bisa juga garis bawah. Ini pun sama. Silakan Anda berlatih sendiri untuk penggunaan tab stop ini. Jika sudah terbiasa dalam menggunakan tab stop ini, maka akan semakin mempersingkat kerja kita. Yang keempat adalah memblok kalimat. Kita bisa memblok kata atau kalimat dengan berbagai cara. Di antaranya seperti ini, kita untuk akan memblok satu kata, cukup klik dua kali, dia akan memblok satu kata. Ya, misalnya kita ingin menebalkan judulnya, bisa diblok. Atau kita ingin memblok beberapa kata, cukup kita sorot seperti ini. Kita semua sudah tahu cara seperti ini. Kita ingin memblok satu baris, maka klik dari pinggir sampai panahnya ini berwarna putih. Ini memblok satu baris. Oke, bisa. Kemudian kita akan memblok satu paragraf. Klik dua kali saja dari pinggir. Satu paragraf sudah kita blok. Oke, kemudian akan memblok seluruh yang ada di file ini. Cukup klik tiga kali dari sisi sebelah kiri. 1, 2, 3, diblok semuanya sampai ke bawah. Ya. Setelah diblok, kita bisa melakukan operasi kepada kalimat ini. Misalnya kita underline, bisa. Ya, seperti ini. Yang kelima adalah font size. Sudah tahu kita bahwa font size adanya di sini untuk mengatur besar kecilnya teks yang akan kita ubah. Kita blok terlebih dahulu. Kita setting. Oke. Ada cara lain yang lebih praktis menurut saya. Kita blok. Kita pencet tombol Ctrl kurung siku. Baik siku kiri atau siku kanan, silakan saja. Ini untuk mengatur besar kecilnya font. Anda bisa sesuka hati, bisa setting mana yang pas, mana yang kurang. Yang keenam adalah mengatur jarak paragraf. Kita bisa men-setting satu paragraf, dua paragraf, atau 1,5 paragraf untuk tulisan yang kita buat. Jangan lupa kita blok dulu, 3 kali klik. Oke, di sini ada fasilitasnya. 1,5 paragraf, 1 paragraf, atau 2 paragraf, atau 1,5. Cara lain adalah kita cukup pencet tombol Ctrl 1 untuk 1 paragraf, Ctrl 2 untuk 2 paragraf, dan Ctrl 5 untuk 1,5 paragraf. Silakan Anda coba-coba sendiri. Yang ketujuh adalah menyembunyikan menu. Ada kalanya layar kita kurang luas ini untuk menampilkan kerjaan kita. Ketika kita menggunakan split misalnya. Nah, ini masih kurang luas nih. Kita akan menyembunyikan menu ini. Caranya adalah klik kanan di menu ini, apa saja di mana saja. Minimize the ribbon. Untuk memunculkan kembali, klik kanan di menu. Dicentang lagi. Off. Atau cara lain adalah klik 2 kali di menu. Dia akan menghilang. Tapi kita tetap bisa menggunakan menunya ya.
kemudian dia menghilang lagi. Untuk menampilkan kembali cukup klik 2 kali di mana saja di menu. Nah, dia akan kembali aktif menunya. Yang ke-8 adalah mengubah huruf ya, huruf kapital atau huruf kecil. Ada kalanya di judul ini kita ingin mengubah jadi huruf besar semua misalnya. Kita cukup ngeblok sekali lagi di blok, kemudian klik menu AA ini, icon ini kita pilih uppercase untuk huruf besar, atau yang huruf pertama saja yang besar, atau kecil semua. Cara lain adalah cukup pencet tombol Shift F3. Tapi di sini hanya ada 3 pilihan ya, kecil semua, besarnya hanya depan saja yang besar, atau besar semua. Ya. Klik berkali-kali untuk memilih yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang ke-9 adalah memblok secara vertikal. Seperti kita ketahui bersama, kalau memblok di Word itu seperti ini bentuknya, pasti ke bawah. Nah, suatu ketika misalnya kita ingin menghapus daftar isi nomor ini semua ke bawah. Tapi tidak bisa, karena kita harus memblok dari daftar isi dan judulnya ini semua. Kita hanya mau menghapus halamannya. Caranya adalah pencet tombol Alt, kemudian Anda blok mana yang akan dihapus. Delete. Selesai. Contoh yang lain adalah penggunaan untuk pengisian seperti ini misalnya. Anda ingin menghapus isian sebelah kanan titik 2 ini, cukup pencet tombol Alt dan di blok yang akan Anda blok, yang akan Anda hapus. Klik Del. Selesai. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah membuat tabel. Tabel bisa dibuat di Microsoft Word, tapi menurut saya cara paling praktis untuk mengelola tabel adalah tetap di Excel. Kita masukkan Insert Table, Insert Excel Spreadsheet. Nah, di sini kita akan lebih mudah dalam mengelola tabel dibandingkan tabel di Word, lebih mudah tabel di Excel. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba, semoga bermanfaat. Bila ada saran, masukan, atau tanggapan tentang penggunaan 10 cara singkat Microsoft Word ini, silakan komen di bawah. Saya tunggu ya sahabat kursus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.